Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Mas Kodari, staf KSW, kemudian beserta jajarannya, tim kami dari Kementerian Haji, dan selamat siang teman-teman dari media. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan oleh Mas Kodari untuk berbicara dengan teman-teman media di sini. Kami menyampaikan beberapa progres penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 Masehi. Pertama tentang persiapan layanan. Persiapan layanan haji hampir selesai 100%. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji. Jadi semua sudah tersiapkan. Akomodasi di jemaah di Makkah meliputi 177 hotel di daerah Jarwal, Miswalah, Raudhah, Syisyah, dan Al-Jiziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel, seluruhnya di wilayah Markaziyah, sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi. Layanan konsumsi di Makkah ada 51 dapur, di Madinah ada 23 dapur. Kemudian transportasi jamaah juga sudah kita siapkan, meliputi bis antar kota, baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah, ataupun dari Makkah ke Jeddah untuk mengantar kepulangan. Bis sholawat, yaitu bis yang berputar terus selama 24 jam dari penginapan, pemondokan menuju Masjidil Haram juga sudah kita siapkan. Kemudian juga bus yang masyair yang membawa jamaah dari hotel ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah maupun ke Mina juga sudah kita siapkan. Next. Kemudian persiapan tentang layanan kesehatan. Layanan kesehatan kami didukung dengan 40 klinik kesehatan di Mekah dan 5 klinik kesehatan di Madinah. Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Untuk klinik-klinik kesehatan kita bekerja sama dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Saudi, yaitu Saudi German Hospital. Kemudian operasi kartu nusuk. Kartu nusuk kemarin kita sudah panggil dari 2 syarikah, yaitu syarikah Tuyuful Bed dan Raken Masarik. Raken Masarik mengatakan nusuk sudah semua tiba di Indonesia dan sudah dipegang oleh syarikah. Tapi sampai pagi ini yang syarikah dari Tuyuful Bed sudah melaporkan bahwa kartu nusuk sudah tiba di Indonesia Sabtu yang lalu, tapi belum keluar. Ada laporan daftar belum keluar dari Bea Cukai. Tadi kita mencoba membantu syarikah untuk bisa mengeluarkan kartu nusuk dari Bea Cukai. Kita berharap kartu nusuk ini bisa dibagikan dan diaktifasikan kepada jamaah pada saat masih berada di embarkasi Indonesia. Tahun kemarin kartu nusuk dibagikan di Saudi, tapi banyak kendala yang terjadi di sana. Ada beberapa atau banyak jamaah yang tidak bisa mendapatkan kartu nusuk, sehingga akibatnya untuk masuk ke Masjidil Haram pun agak menjalani kesulitan. Kemudian keberangkatan jemaah dan petugas. Operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jamaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April
sampai dengan nanti terakhir 21 Mei. Kita berharap ada kelonggaran nanti Pak Mudari, Bapak Presiden, kita harapkan bisa ada waktu untuk melepas jamaah haji rombongan pertama tanggal 22 April. Ya. Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sama dengan 26 Mei, Arafah. Kemudian operasi pemulangan haji dimulai dengan 1 Juni dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Embarkasi yang kita siapkan ada 16 embarkasi dengan tambahan baru yaitu embarkasi Cipondoh dan Yogyakarta. Yogyakarta yang agak istimewa sesuai dengan slogan Jogja istimewa. Karena Yogyakarta ini kita tidak menggunakan asrama haji, tapi kita menggunakan hotel yang ada di dekat bandara. Ini pilot project kita, bagaimana kita berupaya mencoba membentuk embarkasi tanpa memiliki asrama haji. Mudah-mudahan sukses karena ada beberapa kali kita simulasikan. Fast track ada 4 bandara, Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, Makassar. Yang dimaksud fast track ini adalah pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Indonesia. Sehingga begitu tiba di Saudi, jamaah itu bisa langsung keluar bandara langsung menuju bis yang tersedia tanpa pemeriksaan lagi di bandara. Keberangkatan petugas tadi, keberangkatan petugas tim pendahulu tanggal 13 April 26 sudah berangkat, tim advance-nya. Kemudian tim dari PPIH Bandara dan Madinah insya Allah tanggal 17 April akan berangkat untuk menyambut kedatangan rombongan kloter pertamanya. Kemudian PPIH Makkah akan berangkat tanggal 24 April. Next. Haji dan kondisi Timur Tengah. Konflik regional yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian utama. Presiden meminta kepada kami untuk menjadikan sebagai prioritas utama. Beliau sudah menyampaikan ini ketika Ramadan kemarin. Kemudian kita fokus pada keselamatan dan keamanan jamaah. Keamanan itu meliputi keamanan perjalanan dari Indonesia menuju sana dan kembali baliknya. Kemudian keamanan selama di Arab Saudi. Kemudian juga tidak bisa terlewatkan adalah keamanan logistik yang akan mendukung kegiatan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di Timur Tengah tahun ini. Ternyata dibutuhkan peningkatan juga, situasi di sana masih belum bisa dipastikan. Kepastian penyelenggaraan, Presiden Prabowo kemarin mengatakan selama tidak ada kalimat tidak ada pemberangkatan dari pemerintah Saudi, insya Allah Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jamaah hajinya, kecuali ada kata yang berbeda dari pemerintah Saudi. Kemudian kita tetap melakukan koordinasi berbagai pihak dengan Kemenlu sudah pasti. Kita koordinasi dengan Kemenhub terkait dengan penerbangan, maskapai dan otoritas Saudi. Alhamdulillah komunikasi kami dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi sangat cair sehingga kami bisa komunikasi dengan baik. Tim kami di Kementerian Haji Indonesia secara berkala mengadakan meeting melalui Zoom untuk membahas berbagai permasalahan. Dan yang istimewa tahun ini, pertengahan Ramadan ini bisa sudah hampir selesai dan sekarang ini sudah selesai semuanya. Bisa untuk calon jamaah haji sudah selesai semua, sudah keluar semua. Kita berharap bahwa jamaah haji bisa sehat semuanya dan berangkat semuanya. Saya katakan kita berharap jamaah haji sehat semuanya karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji yang sudah disiapkan visanya itu ternyata menjelang keberangkatan ada yang sakit, ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu hampir 3 ribuan.
tahun-tahun sebelumnya. Angka yang cukup besar untuk bisa kita harus segera menutup. Kita berharap tidak ada seat yang kosong. Kemudian, next. Isu-isu aktual yang ingin saya sampaikan, isu biaya penerbangan. Sahabat sekalian, 10 hari lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami, karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini. Kami lapor kepada Presiden. Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo kepada jamaah haji. Termasuk pembentukan Kementerian Haji adalah cita-cita beliau sejak lama. Ketika Pilpres 2014, beliau sudah masukkan Kementerian Haji sebagai salah satu visi misi beliau. 2019 juga sama, 2024 juga sama. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa beliau mengatakan biaya pembayaran jangan sampai dibebankan kepada jamaah haji. Saya dan wakil saya Pak Daniel Anzar Simanjuntak dilantik oleh Presiden pada Oktober 2024 sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pada saat itu kita sudah mulai, walaupun belum memegang sepenuhnya proses haji, kami sudah mulai untuk berupaya mewujudkan harapan Presiden, yaitu ongkos haji bisa ditekan serendah-rendahnya. Tahun 2025 haji kita bisa tekan. Kalau tahun 2024 itu biaya haji 94 juta, maka pada tahun 2025 kita tekan menjadi 89 juta. Artinya ada turun 5 juta. Kemudian tahun ini dengan kerjasama dengan DPR Komisi 8 tentu kita hitung-hitung lagi, udah adil lagi, alhamdulillah kita bisa tekan lagi menjadi di bawah, turun 2 juta menjadi 87,3 juta. Sementara yang harus dibayar oleh jamaah haji adalah 54 juta sekian, sementara yang 33 juta sekian itu dibayar melalui nilai manfaat dana yang dikelola oleh BPKH. Jadi selama 2 tahun ini pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar 7 juta rupiah selama 2 tahun. Ini belum kalau kita bicara biaya yang harus kita tanggung terkait dengan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar maupun rial. Teman-teman media, anggaran dari haji ada sekitar 18 triliun. 55% dari anggaran itu kita bayarkan dengan rial. Yang 30% kita bayarkan dengan dolar. Sementara yang rupiah sendiri kurang dari 20% yang kita bayarkan. Artinya kita juga harus berpikir tentang bagaimana depresiasi rupiah itu tetap jangan sampai mengganggu proses perjalanan jamaah kita. Imbauan yang ingin saya sampaikan, seperti yang tahun lalu, pemerintah Saudi semakin memperketat proses haji. Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi. Tahun lalu ada Kementerian Imigrasi memberitahu kami ada sekitar 1.000 orang yang ditahan, dicegah untuk bisa berangkat karena tidak menggunakan visa haji. Di Saudi lebih banyak lagi yang sudah kadung masuk ke Saudi tapi tidak bisa masuk Mekah karena tidak memiliki visa haji. Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja.
Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat dalam menseleksi atau memeriksa. Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan. Karena itu kita berharap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji, mohon jangan berangkat. Saya khawatir nanti ada permasalahan, karena kalau sampai terjadi kadung berangkat di sana, itu pasti ditolak masuk. Kemudian yang kedua, kemungkinan akan denda. Kemudian yang ketiga akan deportasi. Dan yang lebih parah lagi, akan di blacklist selama 10 tahun untuk bisa masuk lagi ke Saudi. Karena itu kami dari Kementerian Haji dan Umroh berharap doa dari semua lapisan masyarakat bahwa jamaah haji, rombongan jamaah haji bisa berjalan sesuai target, hajinya lancar, sukses, jemaah sehat dan aman dan mendapatkan haji yang mabrur. Terima kasih teman-teman media, terima kasih Pak Kodari. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.